Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari proses pembelajaran kali ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kaidah kana. Perlu diketahui bahwa kana adalah amil nawasih. Amil nawasih itu apa? Yaitu amil yang merusak susunan mubtada dan khobar. Yaitu amil yang merusak susunan mubtada khobar. Kalian masih ingat saat kalian belajar di kelas 2 bahwa jumlah atau susunan itu ada dua, yaitu ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Kemudian jumlah ismiyah itu apa? Yaitu jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Yaitu jumlah ismiyah yaitu jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Sedangkan jumlah fi'liyah, kalian ingat bahwa susunan yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Tapi kali ini kita akan membahas yaitu tentang kana. Tadi kana adalah amalnya merusak susunan mubtada khobar. Berarti kita akan membahas tentang jumlah ismiyah, yaitu tentang susunan mubtada dan khobar. Jika ada susunan mubtada dan khobar, itu kemasukan kana, maka status mubtada akan berubah menjadi isimnya kana. Kita ulangi, status mubtada akan berubah menjadi isimnya kana. Sedangkan khobar statusnya tetap menjadi khobarnya kana. Berarti di situ jika susunan mubtada dan khobar kemasukan kana, maka akan rusak semuanya. Yaitu mubtada dirusak menjadi isimnya kana, sedangkan khobar masih utuh tetap menjadi khobarnya kana. Kalau kalian sudah mengetahui bahwa mubtada berubah menjadi isimnya kana dan khobar tetap menjadi khobarnya kana, bagaimana amalnya kana? Apa amalnya kana? Amalnya kana yaitu merafakan isim. Tadi kalian sudah tahu bahwa isimnya kana yaitu terbuat dari mubtada. Dan menasabkan khobar. Yang khobar tersebut adalah dari khobarnya mubtada. Kita ulangi lagi bahwa amalnya kana adalah merafakan isim dan menasabkan khobar. Nah, sekarang yang kita bahas adalah nasab. Karena kalau rafa masih utuh. Sebagaimana kalau mubtada itu dibaca rafa, berarti ketika menjadi isimnya kana masih utuh, tidak berubah sama sekali. Tapi yang akan terjadi perubahan yaitu terletak pada khobar. Nah, berubahnya apa? Yaitu berubahnya bahwa khobar itu harus dibaca nasab. Nah, sekarang kita ketahui tanda-tandanya nasab itu apa? Tandanya nasab yaitu 1. Fathah atau fathah tanwin. Di mana fathah atau fathah tanwin itu mengganti dhammah atau dhammah tanwin. Dengan syarat jika huruf akhirnya tidak berupa alif dan nun, wawu dan nun, dan alif tak.
Diingat tandanya nasab yaitu pertama adalah fathah. Nah, fathah itu mengganti apa? Kalau ada harokat domah itu diganti dengan harokat fathah. Atau domah tanwin diganti dengan fathah tanwin. Tapi syaratnya jika kalimat itu huruf akhirnya tidak berupa alif nun, wawu nun, dan alif ta. Itu yang pertama. Berarti intinya yang pertama apa? Tandanya adalah fathah. Kemudian yang kedua, tandanya adalah ya dan nun. Yaitu mengganti alif dan nun atau wawu dan nun. Ya. Itu alif dan nun dan wawu dan nun itu terletak di mana? Di akhir kalimat. Berarti tandanya ya dan nun itu berada di akhir kalimat. Dan alif dan nun itu berada di akhir kalimat. Wawu dan nun berada di akhir kalimat. Kemudian alif dan nun, wawu dan nun itu diganti dengan ya dan nun. Itu tanda yang kedua adalah ya dan nun. Kemudian tanda yang ketiga yaitu kasroh atau kasroh tanwin. Mengganti domahnya alif ta. Artinya gini. Kalau ada nanti lafadz yang akhirnya berupa alif dan ta, yang taknya itu dibaca domah tanwin, maka domah tanwin itu harus diganti dengan kasroh tanwin. Atau taknya itu dibaca domah, maka taknya itu dibaca kasroh. Itu berarti disimpulkan bahwa tanda nasab di sini ada 3. Yang intinya diingat yaitu 3. Satu apa? Fathah atau fathah tanwin. Yang kedua apa? Ya dan nun. Yang ketiga yaitu kasroh. Nah, kasroh. Ciri-cirinya bagaimana kalau itu dibaca domah? Dibaca fathah. Kalau huruf akhirnya itu dibaca domah. Kemudian kalau yang ya dan nun, kalau huruf akhirnya berupa alif dan nun dan wawu dan nun. Kalau kasroh cirinya apa? Kalau akhirnya berupa alif dan taknya dibaca domah atau domah tanwin. Untuk mengetahui lebih jelasnya dari kaidah di atas, mari kita lihat contoh lafadz yang kemasukan kana. Terlebih dahulu kita mengetahui sebelum lafadz itu kemasukan kana, berarti lafadz itu harus berupa susunan mubtada dan khobar. Setelah susunan mubtada khobar, maka mereka akan dimasuki oleh kana. Yang mana kana tadi adalah berfaedah untuk merafa'kan isim dan menasabkan khobar. Kita lihat contoh dari mubtada. Lafadz at-thalibu nasyitun. Lafadz at-thalibu nasyitun. At-thalibu yang ada di depan sendiri berarti mubtada. Mubtada artinya apa? Permulaan. Berarti at-thalibu adalah mubtada. Kemudian nasyitun statusnya khobar. Nah, kita ingat di atas, lafadz nasyitun itu adalah dibaca domah tanwin dan tidak ada alif nun dan tidak ada wawu nun dan tidak ada alif ta. Maka kalau seperti itu, ketika lafadz at-thalibu nasyitun kemasukan kana, maka lafadz nasyitun harus berubah, yaitu dibaca fathah atau fathah tanwin. Maka akan berbunyi bagaimana? Kana at-thalibu nasyitun. Berarti yang berubah yang mana? Yaitu yang khobarnya, yaitu lafadz nasyitun berubah menjadi nasyiton. Di situ saya beri tanda merah. Itu yang terjadi perubahan. Kemudian contoh yang kedua.
yaitu at-talibu at-talibatu nasyitatun. Lafat at-talibatu statusnya mubtada, nasyitatun statusnya khobar. Nah, lafat nasyitatun yaitu belakangnya berupa tak dibaca dhammah tanwin. Maka ketika kemasukan kana, maka lafat nasyitatun yang dhammah tanwin harus berubah menjadi fathah tanwin. Maka akan berbunyi kanat at-talibatu nasyitatun. Kenapa kok tidak kana? Perlu kalian ingat bahwa mubtada yang berupa perempuan, maka ketika dimasuki kana, kananya harus ditambah dengan tak yang dibaca sukun. At-talibatu adalah perempuan, maka di situ harus ditambah dengan tak sukun menjadi kanat. Kanat at-talibatu. Kalau yang atas at-talibu laki-laki, maka tidak usah diberi tambahan. Di sini apa fungsinya? Yaitu untuk membedakan kalau kana itu adalah laki-laki, kalau kanat itu adalah perempuan. Itu. Lanjut. Kemudian lafaz at-talibani nasyitoni. Di situ ada mubtada berupa lafaz at-talibani, kemudian khabarnya yaitu nasyitoni. Dari lafaz nasyitoni di situ ada alif dan nun. Sedangkan kalau ada khabar yang huruf belakangnya berupa alif dan nun, maka ketika kemasukan kana, mereka harus ditandai dengan ya dan nun. Itu. Ya dan nun. Maka akan berbunyi bagaimana? Akan berbunyi kana at-talibani nasyitoini. Kana at-talibani nasyitoini. Kok itu tidak kanat, Pak? Ya, at-talibani niku adalah laki-laki. Tidak ada taknya di situ. Maka tetap menggunakan kana. Beda yang ada contoh di bawah ini. At-talibatani. Ini menunjukkan apa? Dua siswa perempuan. Dua siswi perempuan. Siswa ya, siswi perempuan. Nah, kemudian nasyitotani. Ini khabarnya nasyitotani. Ada tandanya apa? Alif dan nun. Ketika ada alif dan nun, maka alif dan nun harus diganti apa? Ya dan nun. Tapi ingat, karena yang masuk pada lafaz at-talibatani nasyitotani itu tidak kana, tapi pakai kanat. Kenapa pakai kanat? Karena ini perempuan. Maka akan berbunyi bagaimana? Kanat at-talibatani nasyitotaini. Alifnya dan nun diganti menjadi ya dan nun. Jadi nasyitotaini. Tuh. Kita lanjut. At-tullabu nasyituna. Lafaz at-tullabu niku adalah jamak. Beberapa siswa. Kemudian khabarnya nasyituna, yaitu huruf akhirnya berupa wawu dan nun. Kaidah di atas kalau itu huruf akhirnya wawu dan nun, maka mereka harus diganti dengan ya dan nun. Tapi kalimat at-talibu itu menunjukkan laki-laki, maka kana yang masuk tidak ada tambahannya tak, tetap menggunakan lafaz kana. Maka akan bunyi kana
at-tulabu nasyitina. Kok nasyitina, Pak? Ya, untuk membedakan kalau sebelumnya ya dibaca fathah itu pertanda untuk 2 orang. Sedangkan kalau sebelumnya ya dibaca kasroh menunjukkan beberapa orang. Kalau bahasanya bahasa Arab yaitu jamak. Kalau yang sebelumnya ya dibaca fathah itu menunjukkan apa? Tasniyah, yaitu 2 orang. Terus lanjut. At-thalibatu nasyitatun. At-thalibatu nasyitatun. Ini menunjukkan apa? Orang perempuan banyak. Berarti at-thalibatu ada alif dan taknya di sini. Ini adalah orang perempuan banyak. Kemudian nasyitatun belakangnya berupa alif dan taknya dibaca dhammah tanwin. Maka ketika kemasukan kana, karena ini perempuan, maka tidak kana tapi akan ditambah dengan tak menjadi kanat. Kanat at-thalibatu nasyitatin. Tidak tidak karena belakangnya berupa alif dan tak, sedangkan taknya dibaca dhammah tanwin. Gitu. Kita lanjut. Tadi adalah contoh kana bersamaan dengan isim dhohir. Sekarang di sini kita akan bahas yaitu jika isimnya kana itu berupa dhamir, maka dhamir itu harus digabungkan dengan kana atau bisa dikatakan dengan dhamir muttasil. Kita ambil contoh. Huwa nasyitun. Huwa mubtada, nasyitun khobar. Huwa laki-laki, nasyitun laki-laki. Maka ketika kemasukan kana, maka huwanya harus dibuang. Yaitu akan menjadi kana nasyiton. Kana nasyiton. Karena kana itu menunjukkan apa? Isimnya menunjukkan apa? Laki-laki satu. Kok nasyiton? Iya, karena huruf akhirnya dibaca dhammah tanwin. Gitu. Kemudian yang kedua, ya nasyitatun. Gitu. Ya adalah dia perempuan. Nasyitatun adalah khobar. Nah, kalau ada khobar yang dibaca dengan dhammah tanwin, maka ketika kemasukan kana harus berubah menjadi fathah tanwin. Sedangkan hiya ini jika bersamaan dengan kana, maka hiya harus dibuang dengan menggantikan dhamir muttasil. Akan berbunyi menjadi kanat. Kanat. Karena itu perempuan. Kanat nasyitotan. Kanat nasyitotan. Kemudian kita lanjut. Huma nasyitoni. Berarti apa? Dia laki-laki 2. Nah, itu ya mubtada'nya ta. Huwa nasyita huma itu adalah menunjukkan dia laki-laki 2. Nasyitoni yaitu orang yang rajin. Kemudian yang belakangnya huma nasyitotani. Huma yang belakang menunjukkan dia perempuan 2, nasyitoni yaitu 2 orang perempuan yang rajin. Berarti khobarnya apa? Nasyitoni dan nasyitotani. Kalau ada ya dan nun maka akan berubah apa? Kalau ada alif dan nun akan berubah menjadi apa? Ya dan nun. Sedangkan kalau itu bersamaan dengan huma yang pertama karena itu laki-laki,
maka kananya akan berubah menjadi kana. Domirnya adalah tersimpan, mutasil dihubungkan langsung dengan kana dan tersimpan menjadi kana nasyitoin. Kemudian kalau untuk perempuan bagaimana? Kanata nasyitotai ini. Kemudian lanjut kita pakai hum. Hum yaitu orang laki-laki banyak. Dia laki-laki banyak. Nasyituna. Jika kemasukan kana, maka kananya akan berubah menjadi kanu. Humnya hilang. Kemudian dhamir hum itu menempel kepada lafadz kanu menjadi kanu nasyitina. Kemudian kalau huna, berarti huna berapa? Artinya dia perempuan banyak. Kalau itu kemasukan kana, maka akan berbunyi bagaimana? Kunna nasyitoten. Pakainya ten, tidak ton. Karena itu ada alif ta, maka tandanya adalah kasroh atau kasroh tanwin. Kita lanjut. Gitu. Sekarang kalau pakai dhamir anta tolibun, maka ketika kemasukan kana, maka anta akan berbunyi menjadi kunta nasyiton. Kemudian kalau anti menjadi kemasukan kana menjadi kunti. Kunti nasyitolibatan. Anti tolibatun dimasuki kana gimana? Menjadi kunti tolibatan. Kemudian kalau antuma tolibani, antuma artinya kamu dua laki-laki. Kemudian antuma yang belakang yaitu kamu dua perempuan. Yang menunjukkan laki-laki yang mana Pak? Lah belakangnya itu ada lafadz tolibani, itu adalah dua siswa laki-laki. Tolibatani adalah dua siswa perempuan. Jika kemasukan lafadz kana untuk antuma tolibani, maka akan menjadi kuntuma tolibaini. Kemudian yang belakang akan berubah menjadi kuntuma tolibatai. Lanjut kita menggunakan dhamir antum. Antum tulabun. Antum artinya kamu orang banyak. Laki-laki. Jika itu dimasuki kana menjadi lafadz kuntum. Sedangkan khobarnya berubah menjadi toliban karena di situ dhammah tanwin. Kemudian antuna adalah kamu perempuan banyak. Tolibatun. Maka kemasukan kana menjadi lafadz kuntunna tolibatin. Nah, bagi itu bisa mengetahui bahwa itu kuntunna kana, kemudian itu adalah kunti, ada kalanya itu adalah kuntum, ada kalanya kanu, itu bagaimana? Nah, ini kita masih ingat pada pelajaran dulu, yaitu untuk qiyas lughawi, yaitu dhamir huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna yang kemarin kita pelajari. Maka kita akan gabungkan, yaitu kalau huwa kana, kalau hiya, kalau huma berarti menjadi kana, kalau hum berarti menjadi kanu, kalau hiya maka akan menjadi kanat. Hiya kemasukan kana maka akan jadi kanat.
Kalau huma untuk perempuan ketika kemasukan kana maka akan berubah menjadi kanata. Kalau hunna kemasukan kana akan berubah menjadi kunna. Lafadz kananya berubah menjadi kunna. Kemudian kalau anta bersamaan dengan kana maka kananya menjadi kunta. Kalau antuma bersamaan dengan kana maka kananya akan menjadi kuntuma. Kalau antum bersamaan dengan kana maka kana akan berubah menjadi kuntum. Kalau anti bersamaan dengan kana maka kana akan berubah menjadi kunti. Kalau antuma bersamaan dengan kana maka kana akan berubah menjadi kuntuma. Kalau antuna bersamaan dengan kana maka kana akan berubah menjadi kuntuna. Kalau ana bersamaan dengan kana maka kana akan berubah menjadi kuntu. Kalau nahnu bersamaan dengan kana maka kana akan berubah menjadi kunna. Kita masih ingat di pelajaran kemarin, yaitu qiyas lughawi fi'il madhi kan kemarin. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kalau kalian sudah hafal itu, kemudian kita coba untuk kana. Karena seperti kemarin yaitu fa'ala fa'ala, fa'alu, fa'alas, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Kemudian kalau kita coba kana gimana? Kana, kana, kanu, kanats, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Nah, itu kan. Kita ingat kembali pelajaran yang kemarin. Coba terus dikias terus. Karena ilmu itu dasarnya satu dan nanti akan berkembang dengan lafadz yang lain. Dan insya Allah itu adalah sebagai dasar kalian semuanya untuk bisa mempelajari bahasa Arab dengan baik. Itulah untuk pembahasan kali ini. Kita simpulkan bahwa untuk pelajaran bahasa Arab yang kaitannya dengan kana, bahwa amalnya kana adalah merafakan isim dan menasabkan khobar. Adapun tandanya nasab ada 3, yaitu apa? Fathah atau fathah tanwin. 2 adalah ya dan nun. Yang ketiga adalah kasroh atau kasroh tanwin. Demikian pembelajaran kali ini. Kita akhiri kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Semoga saja ilmu yang kita dapatkan bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.